Iya, saya kan lagi lupa. Hai, dengerin dulu baru komentar. Cari Setan hadir dengan satu perempuan cantik, bukan KW tapi asli. Ya, yeah. Maria Magdalena. Kita dekat sini dong, kamu tuh jauh banget dari aku tuh. Aduh. Asal jangan itu aja dekat ya. Semuanya hari ini ada Maria Magdalena. Ini adalah satu perempuan yang wanita, Pak. Oh, wanita, cantik ya, tinggi, mandiri ya nggak sih, berwawasan luas, kemudian pintar, cerdas, julid, suka ngomongin orang. Pak, itu bagian. Jadi Maria ini sebenarnya aku taunya dia adalah dulu tuh satu angkatan di kampus tahun 2007. Tua banget ya. Terus ternyata dia ini adalah seorang yang aktif di dunia seni juga. Seni lebih ke apa nih Maria? Seninya lebih ke tari, Kakak. Oh, lebih ke tari. Jangan sok cantik. Enggak suka. Aku enggak suka punya teman sok cantik. Kakak, opennya sok cantik, Kakak membuka. Enggak, gini loh, Maria, di Cacan itu tuh jangan pernah menjadi orang-orang yang fake ya. Jangan boleh menjadi orang yang palsu ya. Biasa aja gitu Kita kan. Kita nggak palsu, Kakak. Halah! Kita lagi skenario. Enggak gitu ya. Okay. Maria, apa kabar? Apa yang kabarnya ini? Kabar kamunya sendiri pribadi apa kabar? Apakah fisik, mental? Fisik dulu. Fisik baik. Suhu aman? Aman. Mental? Sedikit goyah. Berguncang. Karena apa berguncang? Karena nggak ada pendapatan. Oke, kita akan tanda garis bawahi bahwa Maria tidak ada pendapatan. Itu sama, berarti kita equal. Nanti dikasih sama dengan kita ya, oke. Nah, kalau sekarang tuh kan kita benar-benar sama kondisinya nih. Aku nggak ada kerjaan. Maria juga mungkin lagi kondisinya benar-benar kayak susah lah ya. Kita sekarang mau ngapain aja tuh kayak ditahan orang gitu ya nggak sih? Mau ke pasar aja dimarahin, Mau ketemu orang banyak juga nggak boleh kan? Serba deh. Iya. Nah, selama ini sejauh ini dari beberapa waktu kita di rumah, kamu ngapain aja? Nonton YouTube. Nonton YouTube. Oh, pinter sekarang nonton YouTube ya? Wawasan saya semakin biasa aja. Dampak sama kegiatan sekarang ini gimana? Serius nih. Serius. Dampak sama dampak COVID-19 yang lagi lagi viral. Lagi viral. Itu gimana sekarang? Oke, untuk saya pribadi, gue pribadi. Gak usah nangis, nggak ada drama-drama, nggak ada yang dibayar. Belum. Masih opening. Drama-drama perempuan. Kalau buat penggiat seni sendiri, biasa bilangnya pelaku seni ya. Pelaku seni. Buat pelaku seni sendiri, ini dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena pertama job udah nggak ada. Iya. Total. Postpone, cancel. Semua tidak ada. Tapi ada kemarin kita dapat juga di Pulang gitu. Pisau, tapi ya acara kecil private. Acaranya acara private sih karena dalam satu kantor juga dan itu serba cepat, serba mengikuti protokol dan orangnya nggak bisa banyak. Tapi kan kalau di dalam range-nya itu mau 1 bulan 1 kali kan kita mati gitu kan. Terus kayak ajang-ajang kompetisi nggak ada lagi. Sedangkan anak-anak juga bukan cuma di job tapi mereka juga berkompetisi karena prestasi tetap harus ada. Terus profitnya juga lumayan bagus. Ya begitulah, bukan cuman saya sendiri sebagai ownernya yang tidak ada profit, tapi anak-anak yang di bawah saya, karena kita kan satu tim. Pegang sanggar nggak atau gimana sih ceritanya? Iya, pegang sanggar. Jadi kita punya sanggar. Nama sanggarnya Sanggar Budaya Bukit Kahias. Itu ada 2 cabang. Satu Palangkaraya dan satu Pulang Pisau. Bayangkan manusia-manusia atau anak-anak itu yang anak-anak kreatif. Nah, yang biasanya ada wadah tiba-tiba 2 bulan udah nggak ada. Terus mereka akhirnya ngapain nih teman-teman yang biasanya nari gitu-gitu? Karena kan biasanya ada yang udah kerja. Nah, ya tapi ya namanya kerjaan juga nggak sepenuhnya kita dapat gaji kayak biasa kan. Iya, betul. Ada pemotongan, ada jam kerja dan lain-lain. Nah, bagi yang masih SMA ya karena memang masih ikut orang tuanya. Tapi kalau bagi yang memang tidak ada pekerjaan atau kayak freelance gitu kan memang benar-benar ya mati gaya. Aku tuh berharap aku tuh diajakin kerja loh sama Maria. Aku tuh kan udah kembali kali seharusnya kita ini yang di bawah dirimu. Emang iya, aku tuh nggak pernah di atas siapa-siapa. Aku tuh selalu sama rata sama yang ada-ada. Mereka untuk membantu. Aku nggak suka di bawah. Aku suka sama-sama aja. Ya enak di bawah itu ya. Di atas kan enak, Enak di bawah. Malas kerja ya, enak di bawah. Berarti sekarang tuh statusnya jobless ya, nggak bekerja. Sama Maria, aku hanya bisa bersimpati. Simpati sama empati bedanya apa sih? Aku sampai lupa. Bersimpati, merasakan hal yang sama.
Terus juga ngerti bagaimana kita tuh kerja tuh banyak orang ya Maria ya. Ketemu orang, ngerti gak sih, di suatu kumpulan yang banyak, sementara tuh nggak boleh kan. Aku ngerti banget sama perasaan itu. Nah, yang bisa dilakuin nih, teman-teman masih bisa kumpul-kumpul nggak, atau latihan tetap atau gimana gitu sejauh ini? Buat kan ada sanggar nih, masih tetap gimana nih? Kalau di awal-awal COVID kemarin kita masih punya punya. Kamu tinggi banget sih perempuan ini, aku harus begini juga dong. Oke, gimana? Nggak boleh melorot. Iya, perempuan tuh harus tegas, harus besar. Harus besar. Bukan besar nyali. Oh iya, besar nyali ya. Kirain harus. Iya. Itu kayak menonjolkan. Kayak apa gitu sekarang. Terus gimana nih? Apa yang dilakukan selama musim COVID? Sebelum COVID itu kita masih ada latihan karena awalnya kan memang ada plan untuk ngikutin kompetisi dari Dispora. Ternyata setelah berlanjut langsung cancel semua. Cancel semuanya. Jadi ya kalau untuk kumpul-kumpul paling 5-6 orang masih bisa lah, tapi itu paling kita cuma rapat, evaluasi, atau ada kegiatan kayak kita shoot untuk tari ini. VT ya gitu. Untuk kayak virtual gitu lah. Cuman ya penampilan virtual kita kan rata-rata cuma untuk kesenangan pribadi aja, belum ada prospek kedepannya itu jadi apa gitu. Seni itu nggak cuma tentang karena kita suka dan juga membantu melestarikan ya, tapi tentang bagaimana kita menunjukkan ke orang lain. Gitu kan? Itu adalah kepuasan tersendiri sebagai seniman, karena sesuatu yang dilihat orang, sesuatu yang bisa membuat diberikan apresiasi dengan dilihat dan diberikan walaupun cuma like di Instagram itu sangat-sangat oh my god. Mereka menghargai ya. 3 menit yang berharga. Apalagi kalau sampai ada yang komen. Nah, jangan lupa gitu. subscribe, like, and comment. Nah, makanya jadi kalau teman-teman pelaku penggiat seni itu adalah orang-orang yang sebenarnya tuh bukan apa ya, mereka tuh suka, cinta sama kreativitas ini, yang ngasih seni budaya ini. Mereka tuh yang perlu dihargain. Benar. Baik kalau lebih bagus dikasih materi yang pas dan layak, yang bagus gitu kan, nggak cuma harga nego, harga teman yang ngasih Maria, harga keluarga gitu. Karena gini, kebanyakan mindset orang adalah karena beberapa juga yang sudah studi, boleh kita punya harga teman, boleh kita punya harga keluarga, tapi seandainya semua orang itu objektif memikirkan dia bisa sebagus itu, oh ini bagus nih kita pakai, tapi harganya nego dong. Untuk mencapai sesuatu yang bagus itu kita udah jatuh bangun proses lama, sesuatu yang lama kayak wine aja, sesuatu yang lama mahal kan, apalagi orang yang profesional dengan pengalaman yang jauh, yang banyak, dan apalagi proses semua yang lama dipakai dari atas ke bawah itu tuh mulai beli. Jadi kebanyakan orang bilang angka 3, oh 3 udah cukup. Sebenarnya kita dalam satu tim namanya tari, namanya kesenian tari. Gak bisa satu orang yang maju. Gak bisa. Gak bisa cuma 2 orang. Kalau dia harga 3, kita cuma 3 orang, boleh dibilang banyak. Kalau 15 orang, 20 orang. Kalau 3 orang bikin boy band, girl band. Iya benar. Iya. Kalau enggak dance cover kan, 4 gitu orang bisa. Blackpink bisa. Kalau tradisional nggak bisa. BTS 4, ARMY ya. Salah 7. Ngaco dari mana tuh? Gak boleh. Host gak boleh salah. Host gak boleh salah. Ya, ampun. Iya. Nah, itu kan kita mau bahas harga temen kayaknya lucu ya. Ya, bener tuh harga temen tuh. Di sekitar kita tuh masih banyak orang-orang yang suka menilai sesuatu dengan masih keluarga nih gitu. Masih temen nih. Justru harusnya menghargai. Temen lama. Justru karena dia teman, karena dia keluarga, udah tahu perjuangan dari awal, harusnya kasih lebih lagi. Itu namanya menghargai benar-benar sama orang-orang yang ada di dunia profesional ini sebenarnya gitu kan. Tapi karena nggak mudah loh. Sering nggak sih ketemu yang harga-harga teman gitu? Wah, itu sudah sering banget. Yang ditolak juga sering, bukannya ini jual mahal banget, ada kok yang bisa lebih murah daripada ini. Enggak, tapi kita berpikir loh, yang kita suruh tampil dan perform ini ada biaya latihan, ada transport, ada listrik konsumen, buat, ada sound yang dipakai tiap hari gitu ada kan. kostum, ada make up. Gila nggak kalau misalnya ya itu 15 orang, 10-15 orang dikasih harga yang oh my god, untuk ganti bensin make up mereka aja enggak ngumpunin gitu. Mereka latihan 5-10 kali yang nggak sih udah ngeluarin bensin berapa? Belum berangkatnya, belum pulangnya. Iya, kalau antar jemput dikasih transport. Iya, kan, terus kita ke sana mau kita tampil juga harus ada makan, konsumsi nggak ada sekarang harganya 10.000, mungkin ada tapi ya ampun, buat kita perut 10.000 kenyang nggak sih? Ya pikirkan baik-baik lah ya kalau begitu. Hargailah penggiat. Nah makanya, ini kan banyak di rumah aja nih sekarang nih. Apa yang dilakukan selama di rumah aja? Apakah disanggar gitu, maksudnya apakah benerin baju-bajunya lagi dibenerin, atau
bikin tarian baru, koreografi baru gitu-gitu. Bisa nggak sih gitu? Atau memang sama sekali akhirnya tidak boleh bertemu banyak orang di dalam satu sanggar itu? Kalau teman-teman sendiri dari sanggar itu, kalian ada di bawah bimbingan, lindungan atau apa nih dalam sanggar itu? Kayak binaan gitu. Binaan itu gimana? Kita sih independen ya. Hidup independen. Hidup independen. Kita independen, nggak di bawah binaan siapapun, tapi di bawah naungan sih kayak organisasi Dewan Kesenian Palangkaraya, KSBN kayak gitu. Tapi kalau binaan bukan belum sih, kita memang kayaknya lebih enak independen ya. Sendiri. Walaupun sebenarnya kalau ada binaan lebih enak ya. Bukannya kalau di bawah binaan tuh bisa dapat sumbangan, uang kayak job lebih enak karena ada kolega dari pembina itu atau apa. Enggak sih. Kayaknya ya? lebih enak. Tapi berhubungan baik sama mereka. Ya, berhubungan baik. Berhubungan baik ya. Tetap menjadi perhatian gak sih teman-teman yang di bawah binaan sama yang enggak gitu? Masih diperhatikan gak sih sampai sekarang? Atau? Masih sih kalau di bawah naungan-naungan kayak dewan-dewan kesenian kayak gitu masih, karena memang sanggar-sanggar yang di Palangkaraya itu prioritas juga untuk mereka yang diperhatikan, entah dari segi bantuan, dari segi kayak pembagian job atau apa gitu, bisa diarahkan gitu. Berarti masih sebenarnya lebih enak kalau di bawah binaan, tapi lebih nyaman ketika independen ya? Independen. Karena independen itu enak. Kita itu enak berdiri sendiri. Berdiri sendiri tuh emang enak, tapi lebih enak kalau ada yang bantuin. Walaupun sendiri itu nggak enak, sendiri, Enggak. Capek, Aku nggak sendiri. Aku nggak sendiri. Nanti ada bintang tamuku lagi. Aku nggak sedih. Aku biasa aja. Kita nih sekarang nih kan lagi nggak ada siapa-siapa nih yang bisa meng-hire kita nih. Kita nih kan satu sama pelaku seni gitu-gitu. Ada nggak sih berharap kayak kapan gitu bisa dibuka gitu? Kapan sih bisa mulai lagi gitu-gitu? Kalau soal itu sih berharap banget, cuman kayaknya kalau entertain agak susah ya, karena iya, lama banget loh ini bakal. Itu kan komunalnya banyak, manusianya banyak. Biarpun pakai protokol keamanan gitu, kayak di pasar aja, orang kumpul semua tuh pada nggak peduli sama masker ya. Nah, nanti sebenarnya nggak bisa salaman, keceplosan salaman, nggak bisa pelukan, cupika-cupiki, aduh, nggak dicupika-cupiki, rindu. Nggak salaman dibilang nanti nggak menghargai orang. Iya, nanti diginiin, apa sih nggak salaman gitu. Udah pegang aja, padahal belum tentu dia aman. Kita kok nggak usah PSBB kok, kita aman aja gitu. Padahal kan sebenarnya tuh kayak membahayakan kamu OTG dan dong, saya gitu kan. Kita nggak tahu kamu tuh bersih atau kitanya bersih apa enggak, kita nggak tahu. Atau dia sebagai carry kan, pembawa. Atau dia sebagai carry, pembawa. Kok saya ngulang ya? Ya mungkin karena efek kebanyakan di rumah jadi jarang ketemu manusia tuh gitu-gitu. Ketemunya apa, nyamuk pak? Nyamuk kayak tiap hari gitu pak. Nah kalau kita nggak bisa ketemu orang kan, kita tuh otomatis sekarang tuh orang lagi banyak larinya ke sosial media. Aku aja sekarang udah mulai cobain ke YouTube kan. Nah jangan lupa subscribe and like. Nah sekarang tuh kayak gimana sih caranya buat teman-teman tuh tetap bisa memunculkan hasil karyanya? Apakah lewat sosial media kah, atau kolaborasi kah, duet-duet gitu yang pakai layar gitu, atau gimana? Atau emang sama sekali nggak ada sama sekali? Buat pakai layar gimana tuh pak? Kan ada tuh yang zaman sekarang pakai TikTok itu kan sebelahan gitu kan, biar terbagus. Atau kamu bikin Leti challenge? Karena kan kamu ringtone-nya Leti. Mau bikin Leti nama orang. Jangan ngaco ya sembarangan. Lati itu karya orang, nggak boleh sembarangan. Lati. Aku tuh lidahnya British, jadi nggak boleh disalahin. Aku lidahnya British. Yeah. Mau bikin pak, tapi karena muka saya kalau dijelekin gitu kayak hantu gitu tetap cantik pak. Jangan sedih, Maria ini sudah show sampai di Jakarta. Kamu bawain apa sih lu? Apa sih? Nyai undang. Itu shownya di sini. Yang di Jakarta? Yang di Jakarta itu berapa kali kamu sering banget bolak-balik ke sana? Apa ya? Oh, Jakarta itu waktu pernikahannya Angket Patera. Oh iya, betul. Terus menghadiri Bawi Lamus. Yang sama Sophia Lajuba di mana? Bawi Lamus. Nah, tapi aku nggak ikut. Nggak ikut gara-gara tidak lulus seleksi. Enggak, udah lulus seleksi. Pas mau tanda tangan kontrak, ternyata jam latihannya dengan pekerjaan aku nggak bisa cocok. Oh gitu. Sayang banget padahal ya. Harus kerjaan kos ditinggalin. Jadi aku bilang udah ngalah aja, siapa tahu Tuhan Tapi Nyai Undang dia cantik banget loh. Kayak model papan atas ini RT sebelah. Oh. Iya cantik. Iya. Cantik. Iya, jangan ngomongin orang makanya kalau cantik. Kebalik. Bisa nyolok nggak? Nggak bisa dicolokin. Biasa dicolokin biasa dicolokin. Oh, gitu. Aduh, gimana? Aku tuh kadang-kadang suka agak Bapak nih
Efek di rumah aja ya Pak? No. Efek kebanyakan nggak beli kopi. Udah nggak pernah beli kopi lagi sayang. Ngelihat COVID sebagai apa sih? Kesukaran hati kah, kesel kah, atau mungkin ada hikmah baik kah di dalamnya kah gitu selama ini? Kenapa mau mesam-mesu begitu mukanya? COVID itu ibaratkan kayak mantan yang nggak mau diterima kehadirannya gitu sebenarnya. Kayak mantan udah gandengan sama yang lain terus jalan-jalan depan kita ngarep kita diperhatiin. Gitu. Mantan, hey, kita nggak perlu kamu. Iya, pergi aja pakai COVID gitu. Diam nusuk kan. Oh iya, diam ngomongin orang. Iya. Diam bawa gebetan baru. Diam hilang ghosting, mampus. Diam julid. Gitu. Jadi COVID tuh kayak apa ya? Udah ya kayak orang sakit hati, nusuk tapi nggak berdarah. COVID tuh tiba-tiba ada datang ya tapi nggak ngasih gejala. Waduh. Apa hikmah selama berada dalam situasi ini bagi Maria sendiri? Hikmahnya pertama banyak waktu di rumah, banyak waktu buat keluarga, banyak waktu buat anak, buat orang tua, terus banyak waktu untuk bereksperimen. Tadi kan balik lagi ke pertanyaan paling pertama tadi, mental sehat sampai sekarang? Mental saya Pak, kalau di rumah sehat. Sehat, tapi kalau di luar? Pas sudah keluar, wah barbar. Pak. Biayaan Pak. Biayaan itu bahasa Banjarnya, biayaan itu bahasa Belandanya udah nggak bisa diem Pak. Kayak like people say like, kada kau beranai. Ya kalau ngelihat Indomaret tuh aduh Pak, seneng banget. Walaupun cuma ke Alfamart Pak. Gitu. Alfamart tuh kayak akhirnya aku bisa ke Alfamart gitu Pak. Oh gitu. Iya, kayak seneng banget cuma ke Alfamart cuma beli es krim Pak. Itu kayaknya bahagia banget gitu. Apalagi kalau kedatangan tamu, misalnya kayak ada teman, ya ampun. Walaupun kita cuma namaste iya, gitu kan. Seneng banget Pak. Selama ini gak ada teman gosip. Bayangkan cuma di depan HP ketawa ngeliatin HP. Pusing gak sih ngeliatin handphone tiap hari? Sakit minus Pak, nambah. Kita tuh berbeda ya kalau ketemu orang di layar Michi sama ketemu langsung tuh berbeda. Beda ya? Kalau kita cuma video call atau pakai zoom gitu, aduh itu tuh kurang kena gitu. Kurang greget gitu, kurang gila. Soalnya semua rebutan ngomong gak kedengeran ngomong. Kalian tau gak sih? Kita di sini harus pakai kipas angin supaya angin-angin kita nggak saling melempar gitu. Jadi semua anginnya lempar ke belakang gitu. Jadi kita aman sebenarnya. Kita aman karena kita bukan virus corona yang takutin sama kita. Kipas anginnya yang kebanyakan listriknya ya jatuhnya ya nggak sih? Itu pandangan Maria tentang COVID. Melakukan evaluasi diri nggak sih? Atau mungkin kan kita sekarang tuh jatuhnya berhemat gitu kan? Jatuhnya tuh kayak nggak boros-boros, nggak terlalu royal lagi gitu-gitu. Itu termasuk dalam bagian berkah nggak sih? Di rumah itu Pak, yang ada tambah boros Pak. Oh gitu. Dikit-dikit jajan. Apalah yang dikunyah. Oh gitu. Dikit-dikit, mau masak ngelihat apa? endorsean orang di Instagram. Apalagi kalau ngelihat YouTube lagi masak resep terbaru. Ih gila ibu-ibu ibu-ibu ngelihat resep gitu mau coba aja, beli aja. Gila nggak tuh nih udah perut nih lipat sampai 3 nih. Sebentar kalian tahu kan kalau ibu-ibu udah marah-marah itu the power udah nggak bisa ngalahin ya nggak sih. Jadi ya terima-terima aja ya. Itu Maria sebenarnya. Kamu tahu kan dia opening tadi kalemnya nauzubillah ini aslinya kayak gini-gini. Ini bentar lagi dia salto belakang. Enggak Pak, kaki saya di atas pasti. Oh, susah Pak. Barbar. Oh barbar perempuannya. Oh baik, untung cantik ya. Untung cantik. Nggak dilempar saya. Diusir deh dari sini. Harapannya nih buat semua teman-teman pelaku penggiat seni. Maria kan, saya juga sebenarnya penggiat seni juga cuma seni yang berbeda. Seni olah vokal, seni ngomong, kamu seni tari dan musik ya nggak sih? Harapannya buat kita semua apa nih? Buat adik-adik, anak-anak sanggar juga penggiat seni semuanya. Harapannya kayaknya ada 2 ya. Kalau misalnya pemerintah ada juga dengar untuk beberapa waktu ini mungkin ada beberapa dari golongan pemerintah membuat apa namanya kayak Ntar lagi tag. Oke, ulang 7, 8. Jadi kalau kayak pemerintah kan sudah bikin kayak kompetisi virtual gitu. Jadi menari di rumah, kayak dance at home. Jadi bikin virtual. Cuman kan itu sifatnya seleksi. Jadi bantuan-bantuan yang sifatnya seleksi itu kayak kompetisi. Jadi yang sebenarnya butuh juga akhirnya nggak tersalurkan dengan baik gitu. Seandainya itu open donasi, kita juga udah mulai ikut kayak ada suatu organisasi bikin open donasi, yuk kita bikin sama-sama nih kayak karya per episode gitu buat open donasi. Nah jadi donasinya nanti setiap karya-karya itu didonasi, ada yang mendonasikan, menonton dan mendonasikan. Kayaknya itu lebih bermanfaat dan profit. Kalau kita ikut sayembara seperti itu
harus ada kalah menang, sedangkan kita kan di saat ini udah nggak penting perlu kompetisi. Itu kita saatnya perlu bantuan langsung. Betul, kita saatnya tetap punya panggung untuk berkarya, tapi kita juga bisa berkontribusi. Iya, jadi nggak, kalau gitu kan sistemnya tebang pilih. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang seniman-seniman atau pelaku seni atau adik-adik yang memang di bawah naungan seni, sanggar seni khususnya, kalau misalnya kamu punya karya, kamu bikin deh di rumah. Kita kan udah zaman canggih, ada smartphone, habis itu ada aplikasi yang bisa kita buat edit. Kalau nggak bisa minta tolong kakak, adik, nenek sepuh di rumah gitu ngeditin gitu kan. Tetap di-upload, walaupun itu tidak membuat profit, tapi paling tidak kamu bergerak dan ilmumu dan pengalamanmu tentang ketubuhanmu itu tidak sia-sia. Karena kalau berdiam diri di rumah, perut tambah buncit, paha tambah gede, muka tambah bengkak ya gak sih? Iya, terus akhirnya kita mati gaya, 1 bulan gak gerak itu mematikan ide kreatif dong. Kalau kamu banyak menonton literasi orang kayak dari YouTube atau Instagram dan lain-lain, kamu punya kemampuan bikin karyamu gitu. Di rumah juga nggak apa-apa, mau di kamar, mau di sudut, bikin ruangmu itu adalah ruang pertunjukanmu sendiri. Walaupun nggak ada profitnya nih, tapi buat kamu, semakin kamu berkarya, kamu mengenal tubuhmu sendiri untuk bergerak, akhirnya kan ekspornya lebih banyak. Nah gitu. Itu berarti kamu harus banyak sekarang memulai untuk lebih mengenali tubuh kita sendiri untuk tetap bergerak dan berpikir positif dan kreatif gitu. Kreatif. Karena anak-anak seni tuh kalau lama nggak gerak tuh kaku ya, Dek. Bukannya kaku lagi, Kakak. What is it called, people in Dayak, people satu betekang ya? Patut sapundunya. Jangan. Jangan bahas yang itu, nggak boleh. Kamu nggak boleh ngomongin orang. Nggak boleh ngomongin orang. Patung sapundu itu kan. Oh iya. Betekang keras dari ulin ya. Iya, nggak bergerak-gerak. Bukan yang bukan sosok yang itu ya kan. Maria Magdalena cerita bagaimana teman-teman pelaku seni juga udah mulai harus benar-benar menggerakkan tubuhnya, pikirannya, dan juga mungkin diberikan wadah ya untuk tetap bisa berkarya tapi juga bisa berkontribusi ya. Iya, kalau misalnya kayak live streaming gitu. Misalnya Sanggar Cari Cacan and Team live streaming, open donasi setengah jam 30 menit, open donasi. Jadi ada orang yang open donasi nih untuk mereka, berapa performer, misalnya ada 4 atau 5 kelompok dalam. Berarti harus ada pengelolanya gitu ya. Sebenarnya harus ada event organizer yang bekerja ya. Ayo candas kita. Oh kita? Oke, boleh. Nanti akan dibicarakan sama tim kita di belakang ya. Oke. Maria Magdalena, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya. Salam buat teman-teman di Sanggar juga. Semoga tetap berkarya. Semoga tetap menjadi orang-orang yang penuh kreativitas ya. Baju saya dibuka dulu ya. Baju saya juga. Oh iya. Ini sabu buka artinya apa? Sanggar Budaya Bukit Kahiyan. Oh iya. Ini alok petak itah dari Bang Abe Pantar Kurnia. Baik, akhirnya kami yang bertugas untuk liputan hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Saya Maria Magdalena. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. See you, bye.